44 orang tewas dalam serangan teroris oleh kelompok militan negara Islam di sebuah masjid di Niger. Serangan itu terjadi di tengah bulan puasa Ramadan. Terduga penyerang dari milisi negara Islam di Sahara Besar ISGS membantai jamaah di sebuah masjid di barat daya Niger, kata Kementerian Dalam Negeri negara itu pada hari Sabtu. Kematian akibat serangan teroris telah meningkat sejak kudeta tahun 2023, yang menyebabkan negara itu mengakhiri kerjasama militer dengan sebagian besar mantan mitra anti-terorismenya. Apa yang kita ketahui tentang serangan Masjid Niger? Sekitar pukul 2 siang, saat jamaah muslim melaksanakan salat Jumat, para teroris bersenjata lengkap ini mengepung masjid untuk melakukan pembantaian yang sangat kejam. Demikian bunyi pernyataan Kementerian Dalam Negeri. Ditambahkannya, orang-orang bersenjata itu juga membakar sebuah pasar dan rumah-rumah sebelum mundur. Sementara jumlah korban tewas mencapai 44 orang pada hari Sabtu, pihak berwenang mengatakan 13 orang juga terluka, 4 diantaranya serius. Pemerintah transisi yang dipimpin militer di Niger mengumumkan 3 hari berkabung nasional untuk para korban serangan tersebut. Lebih dari 99% dari sekitar 28 juta penduduk negara tersebut beragama Islam. 2 hari sebelum serangan masjid, tentara Niger mengklaim telah membunuh 45 anggota ISGS. Mengapa serangan meningkat? Pembantaian itu terjadi di Fambita, yang berada di Tillabéri, barat daya Niger. Daerah itu berbatasan dengan Mali dan Burkina Faso, dengan segitiga di sekitar perbatasan ketiga negara itu menjadi basis kelompok teroris Islam. Mali dan Burkina Faso juga telah mengalami kudeta militer yang menyebabkan junta memutuskan hubungan dengan sekutu barat, seperti bekas kekuatan kolonial Prancis dan mendukung Wagner Group milik Rusia, sebuah perusahaan militer swasta. Sementara ketiga negara telah berjanji untuk memperkuat kerjasama mereka dengan Fakta Keamanan Baru, membentuk aliansi negara-negara Sahel, situasi keamanan di kawasan itu telah memburuk secara signifikan sejak junta berkuasa. Menteri Dalam Negeri Mohamed Tumba mengutuk tindakan pengecut dan tidak manusiawi, berjanji untuk mengintensifkan upaya untuk memerangi terorisme di wilayah tersebut. Negara Islam di Sahara Raya, SGS, adalah kelompok militan Islam yang menganut ideologi jihadisme Salafi. ISGS dibentuk pada 15 Mei 2015 sebagai hasil perpecahan dalam kelompok militan Al-Murabitun. Perpecahan tersebut merupakan reaksi terhadap kepatuhan salah satu pemimpinnya, Adnan Abu Walid Al-Sahrawi, kepada negara Islam. Dari Maret 2019 hingga 2022, ISGS secara resmi menjadi bagian dari negara Islam, Provinsi Afrika Barat, ISWAP. Ketika itu juga disebut ISWAP Sahara Raya. Pada Maret 2022, IS mendeklarasikan provinsi tersebut otonom, memisahkannya dari Provinsi Afrika Baratnya, dan menamakannya Negara Islam, Provinsi Sahel, ISP. Al-Murabitun didirikan pada 22 Agustus 2013 setelah penggabungan Mujao dan Al-Mulatamin. Pada 12 Mei 2015, elemen-elemen Al-Murabitun di bawah pimpinan Adnan Abu Walid Al-Sahrawi mengikrarkan kesetiaan kepada negara Islam. Kelompok ini beroperasi secara independen hingga 30 Oktober 2016, ketika kelompok ini secara resmi diakui oleh negara Islam. Jumlah kelompok ini bertambah dengan puluhan militan Mali dan simpatisannya dari wilayah Gao dekat Menaka. Pada tanggal 1 November 2019, orang-orang bersenjata menewaskan lebih dari 50 tentara dalam serangan Indeliman 2019 di wilayah Menaka, Mali. Seminggu kemudian, di Burkina Faso, orang-orang bersenjata menyerbu konvoi bus untuk para penambang bumbu, menewaskan 37 orang, meskipun beberapa pihak memperkirakan jumlah korban tewas jauh lebih tinggi. Pada tanggal 28 November 2019, otoritas Spanyol mengeluarkan peringatan tentang kemungkinan serangan teror di wilayah tersebut terhadap warga negara Spanyol yang sedang mengunjungi atau bekerja di kamp pengungsi Saharawi di Sahara Barat. Otoritas Spanyol khawatir serangan tersebut akan bertepatan dengan perayaan Dia de la Constitución Spanyol, 6 Desember. Dinas Rahasia memperingatkan risiko serangan jihadis di wilayah Sahara di kamp pengungsi di Tindouf, Aljazair. Republik Demokratik Arab Sahrawi membantah ancaman ini. Tidak ada serangan yang terjadi. Pada 10 Desember 2019, sekelompok besar pejuang ISGS menyerang pos militer di Inaites, Niger, menewaskan lebih dari 70 tentara dan menculik yang lainnya.
Pada 9 Januari 2020, sekelompok besar militan ISKS menyerang pangkalan militer Niger di Cina Godrar, di wilayah Tillabéri, Niger, menewaskan sedikitnya 89 tentara Niger. Selama tahun 2021, kelompok ini melakukan pembantaian di Niger, terutama di wilayah Tillabéri dan Tahoua, menewaskan lebih dari 600 orang. Pembunuhan tersebut termasuk pembantaian Choma Bangu dan Zarum Dareye, pembantaian Dare Daye Maret 2021, pembantaian Tilia, dan serangan Adab-Dab 2021. Pada bulan Desember 2021, Angkatan Darat Prancis mengumumkan telah membunuh salah satu pelaku pembunuhan 6 pekerja kemanusiaan Prancis dan rekan-rekan mereka dari Niger di cagar alam Koure pada bulan Agustus 2020. Pria tersebut dikenal sebagai Soumana Boura. Staf tersebut telah mengidentifikasi dia sebagai pemimpin sekelompok beberapa lusin pejuang IJS di wilayah Gober Guru dan Firo di Niger bagian barat. Dia adalah anggota negara Islam di Sahara Besar. Pada tanggal 11 Juni 2022, kelompok tersebut menyerang kota Seitenga di Burkina Faso, menewaskan sedikitnya 100 warga sipil dalam sebuah pembantaian. Pada tanggal 15 Juni 2022, diumumkan bahwa pasukan militer Prancis menangkap Oumeya Ould Al-Bakaye, seorang pemimpin senior ISGS di Mali pada malam hari, antara tanggal 11 sampai 12 Juni. Antara tahun 2022 dan 2023, kelompok ini memperoleh keuntungan besar dalam Perang Mali, menduduki sebagian besar wilayah di Mali Tenggara. Tiderman direbut oleh kelompok ini pada 12 April 2023. Pada awal April 2023, kelompok tersebut membunuh sedikitnya 44 warga sipil di kota Kourakou dan Tondobi di Burkina Faso. Pada tanggal 21 Maret 2024, kelompok tersebut menyergap tentara Niger di wilayah Tillabéri, Niger, menewaskan sedikitnya 23 tentara. Seperti yang dilaporkan di BBC pada tahun 2025, Sahel telah menjadi epicentrum terorisme global, yang sekarang menyumbang lebih dari setengah dari semua matian terkait terorisme, menurut Indeks Terorisme Global. Pada tahun 2023, wilayah tersebut mencatat 3.885 kematian dari 7.555 di seluruh dunia, peningkatan hampir 10 kali lipat sejak 2019. Meningkatnya kekerasan ekstremis didorong oleh perluasan kelompok-kelompok seperti ISIS Sahel dan Jamaat Nusrat al-Islam wal Muslimin, JIM, yang bersaing untuk mendapatkan tanah dan menerapkan tata kelola syariah yang ketat. Ketidakstabilan politik, pemerintahan yang lemah, dan kudeta militer di Mali, Burkina Faso, Guinea, dan Niger telah semakin memicu pemberontakan. Kelompok-kelompok ini membiayai operasi melalui penculikan untuk tebusan, penambangan emas ilegal, dan perdagangan narkoba, dengan Sahel sekarang menjadi rute utama penyelundupan kokain dari Amerika Selatan ke Eropa. Sementara itu, pemerintah daerah telah beralih dari aliansi Barat ke Rusia dan Cina, mengandalkan kelompok paramiliter seperti Afrika Corp, sebelumnya Wagner untuk bantuan keamanan, meskipun kurang berhasil. Kekerasan kini menyebar ke negara-negara tetangga seperti Togo dan Benin, sehingga menimbulkan kekhawatiran tentang destabilisasi regional lebih lanjut. Pada tanggal 22 Maret 2025, Kementerian Dalam Negeri Niger menyalahkan serangan yang menewaskan 44 jamaah Muslim saat mereka melaksanakan salat Jumat. Para penyerang juga membakar pasar dan rumah-rumah sebelum melarikan diri, menurut kementerian tersebut. Kelompok ini didirikan dan dipimpin oleh Adnan Abu Walid Al-Sahrawi hingga ia terbunuh oleh serangan pesawat tak berawak Prancis di Mali pada tahun 2021. Al-Sahrawi mungkin telah digantikan menjelang akhir tahun 2019 oleh wali baru, Abdul Hakim Al-Sahrawi. Di antara komandan lainnya adalah Dundun Chefo, Ilyasu Jibo alias Petit Chafori atau Jafori, dan Mohamed Ak Al-Muner, yang dikenal sebagai Tinka, yang dibunuh oleh tentara Prancis pada tanggal 26 Agustus 2018. Pada awal tahun 2017, Marc Memier, seorang peneliti di Institut Hubungan Internasional Prancis I, memperkirakan bahwa ISIS di Sahara Besar memiliki beberapa lusin orang, tidak termasuk simpatisan, yang sebagian besar adalah warga Mali di wilayah Gao. Pada akhir tahun 2015, RFI mengindikasikan bahwa jumlah tenaga kerja kelompok tersebut akan mencapai sekitar 100 orang. Menurut laporan dari Pusat Pemberantasan Terorisme CICD West Point, EIGS memiliki 425 kombatan pada bulan Agustus 2018.
Kelompok ini bermarkas di wilayah Menaka. Seperti halnya kelompok bersenjata lain di Sahel, baik jihadis atau bukan, ISGS merupakan bagian dari dinamika yang sebagian besar berbasis komunitas. Sebagian besar pejuangnya adalah Peuls. Di Mali, sebagian besar adalah warga negara Niger yang kekeringan di Sahel, dan lonjakan demografi petani Zarma dan Hausa yang terjadi dari selatan ke utara telah mendorong mereka ke sisi perbatasan Mali. Adnan Abu Walid Al-Sahraoui memenangkan dukungan dari banyak anggota komunitas ini dengan berjanji untuk melindungi mereka dari serangan dan pencurian ternak yang dilakukan oleh suku Tuareg, dimulai dengan Dahu Sahak. Namun, ISGS akan mencakup anggota dari kedua komunitas tersebut. Dengan demikian, saat ini, para pejuang ISGS terbagi menjadi dua katiba unit tempur. Satu yang sebagian besar terdiri dari Dahu Sahak dan yang lainnya dari Peul. Latar belakang. Membentang dari wilayah Senegal hingga Eritrea, terletak di antara Sahara di utara dan daerah tropis Afrika di selatan, wilayah Sahel telah lama menghadapi krisis-krisis keamanan dan kemanusiaan dan kompleks. Sejak memperoleh kemerdekaan pada tahun 1960-an, banyak negara di Sahel telah mengalami ekstremisme kekerasan karena pertemuan pemerintahan yang lemah dan tidak sah, kemerosotan ekonomi, dan efek perubahan iklim yang memburuk. Kekerasan, konflik, dan kejahatan telah melonjak selama dekade terakhir, melampaui batas-batas negara dan menimbulkan tantangan yang signifikan bagi negara-negara baik di dalam maupun di luar wilayah tersebut. Sahel tetap menjadi titik transit utama bagi para migran yang bepergian dari Afrika Sub-Sahara ke negara-negara pesisir utara dan seterusnya ke Eropa. Kekerasan lebih lanjut dapat secara eksponensial meningkatkan laju perpindahan dan migrasi dari wilayah tersebut, memperparah tekanan pada negara-negara Afrika Utara dan pesisir dan Eropa. Epicentrum kekerasan dan bencana kemanusiaan berada di subwilayah Liptako Gourma dan cekungan Danau Chad. Liptako Gourma berada di Sahel Tengah di wilayah perbatasan Burkina Faso, Mali, dan Niger. Ketidakstabilan saat ini dikaitkan dengan runtuhnya negara Libya pada tahun 2011, yang menyebabkan maraknya senjata dan pejuang bersenjata di wilayah tersebut. Masuknya para ekstremis ke Mali Utara menghidupkan kembali pemberontakan suku Tuareg yang terpendam pada tahun 2012, yang sebelumnya pernah muncul pada tahun 1963, 1990, dan 2006. Suku Tuareg yang hanya mewakili 10% dari populasi Mali, yang diorganisasi di bawah Gerakan Nasional untuk Pembebasan Azawad NLA, menginginkan negara otonom dan bersekutu dengan beberapa kelompok Islam, termasuk Al-Qaeda di Maghreb Islam. Gerakan untuk Persatuan dan Jihad di Afrika Barat, Mujao, dan Ansar Din untuk mengusir pasukan pemerintah dari wilayah utara. Presiden Amadou Toumani Touré saat itu digulingkan dalam kudeta Maret 2012 oleh tentara yang tidak setuju dengan kegagalan pemerintah untuk menekan pemberontakan. Runtuhnya lembaga-lembaga negara di wilayah utara memungkinkan MNLA untuk merebut ibu kota daerah Gao, Kidal, dan Timbuktu. Kelompok tersebut telah mendeklarasikan negara merdeka Azawad di Mali Utara pada bulan April. MNLA dengan cepat memisahkan diri dari Al-Qaeda dan kelompok-kelompok Islamis sekutu lainnya pada bulan Juni, setelah upaya mereka untuk memberlakukan hukum Islam dan mendeklarasikan kekhalifahan Islam di wilayah utara. Setelah periode yang relatif tenang, krisis memburuk pada Januari 2013 saat Akim Mujao dan Ansar Din bergerak lebih jauh ke selatan untuk merebut Kona di Mali Tengah. Pada bulan Agustus, Mali kembali ke pemerintahan sipil di bawah Ibrahim Boubacar Keïta, yang kemudian menandatangani perjanjian damai dengan koalisi kelompok kemerdekaan Tuareg, termasuk MNLA, pada tahun 2015. Koalisi tersebut mengecualikan organisasi-organisasi Islam yang dengan cepat memanfaatkan perjanjian tersebut untuk memperluas kendali mereka, menyebar lebih jauh ke Mali, Tengah, dan negara-negara tetangga Burkina Faso dan Niger. Liptako Gourma sejak itu menjadi sarang ekstremisme kekerasan di Sahel. Serangan terkenal yang menargetkan Hotel Radisson Blu di Mali, Hotel Splendid di Burkina Faso, dan Hotel Le Toul du Sud di Pantai Gading pada tahun 2015 dan 2016 menunjukkan luasnya ancaman Islamis terhadap Sahel dan Afrika Barat. Pada bulan September 2016, negara Islam di Sahara Raya SGS muncul di Burkina Faso, melancarkan serangan besar pertamanya di pos perbatasan dekat kota Marcoye di Burkinabe.
Pada tahun 2017, beberapa afiliasi Al-Qaeda bergabung untuk membentuk Jamaat Nusrat al-Islam wal Muslimin, JNIM. Munculnya ISGS dan JNIM telah mengintensifkan kekerasan di Sahel. Baik JNIM maupun ISGS telah bergerak lebih jauh ke selatan di Liptako Gurma, mengancam keamanan negara-negara pesisir Afrika Barat yang relatif stabil. JNIM baru-baru ini menguasai wilayah di Mali Utara dan Tengah, sementara ISGS terbatas di Burkina Faso Utara dan Niger Barat karena bentrokan dengan JM yang dimulai pada tahun 2020. Ekstremisme kekerasan di cekungan Danau Chad. Di persimpangan Kamerun, Chad, Niger, dan Nigeria, merajalela pada periode yang sama dengan kebangkitan kembali Boko Haram di Nigeria Utara. Didirikan oleh Muhammad Yusuf di Nigeria Timur Laut pada tahun 2002, Boko Haram dipaksa bersembunyi pada tahun 2009 setelah pasukan polisi Nigeria membunuh lebih dari 700 anggota termasuk Yusuf selama penyerbuan pada bulan Juli. Pada bulan Juni dan Agustus 2011, Boko Haram bangkit kembali, menunjukkan strategi yang lebih ekspansif dan agresif dengan melancarkan serangan bunuh diri terhadap polisi dan markas besar PBB di Abuja, Nigeria. Kelompok ini memperoleh ketenaran internasional setelah penculikan 276 gadis dari kota Chibok, Nigeria, yang memunculkan gerakan global Bring Back Our Girls pada bulan April 2014. Pada tahun 2015, Boko Haram menyatakan kesetiaan kepada negara Islam yang memproklamirkan diri dan berganti nama menjadi negara Islam di Provinsi Afrika Barat. Sebuah faksi sempalan dari Boko Haram asli aktif hingga tahun 2021 ketika ISWAP membunuh pemimpinnya, menyerap wilayahnya, dan memindahkan anggotanya ke pulau-pulau terpencil di Danau Chad. Sejak saat itu, ISWAP telah menguasai Nigeria Timur Laut dan sebagian wilayah Niger. Para ahli mengaitkan perluasan ekstremisme kekerasan di Sahel dengan tata kelola yang terus-menerus lemah, yang ditandai oleh korupsi, kemunduran demokrasi, defisit legitimasi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Banyak negara di kawasan tersebut memiliki dinamika ketimpangan internal yang serupa. Kekuasaan negara cenderung terkonsentrasi di wilayah selatan. Perkotaan sementara wilayah pedesaan, utara tetap terbelakang, dan rentan dieksploitasi oleh kelompok-kelompok ekstremis. Dengan demikian, negara-negara Sahel secara konsisten berada di peringkat tinggi pada indeks negara rapuh, khususnya Chad, Mali, dan Nigeria. Perpindahan kekuasaan yang sering terjadi juga menjadi masalah. Chad, Burkina Faso, Mali, Mauritania, dan Niger mengalami 25 kudeta yang berhasil antara tahun 1960 dan 2022. Kudeta militer berturut-turut di Mali pada tahun 2020 dan 2021 yang mengakibatkan pemerintahan sementara Mali saat ini di bawah junta militer, memicu apa yang disebut epidemi kudeta terbaru di kawasan tersebut, yang juga terjadi di Burkina Faso, Chad, dan Niger. Meninggalnya Presiden Chad Idriss Déby pada tanggal 20 April 2021 menciptakan krisis kepemimpinan dalam upaya kontraterorisme regional. Di bawah Déby, Chad dan militernya bertindak sebagai poros dalam koalisi keamanan regional di Liptako Gurma dan cekungan Danau Chad. Satuan Tugas Gabungan Multinasional MNJTF terdiri dari Benin, Kamerun, Chad, Niger, dan Nigeria diaktifkan pada tahun 2014 untuk menanggapi ancaman Boko Haram, kejahatan terorganisir, dan bandit di cekungan Danau Chad. Pada bulan Februari 2017, Prancis dan negara-negara kelompok 5 untuk Sahel G5, Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania, dan Niger mengumumkan pembentukan pasukan G5 Sahel, pasukan kontraterorisme berkekuatan 5.000 tentara yang ditujukan untuk memerangi kelompok-kelompok militan dengan mandat yang diperluas untuk melintasi perbatasan di wilayah Sahel. Meningkatnya korban sipil dan pelanggaran hak asasi manusia yang parah oleh pasukan keamanan di Chad, Mali, dan Nigeria telah semakin melemahkan upaya regional dan nasional. Pada tahun 2013, keterlibatan internasional dimulai dengan sungguh-sungguh ketika pasukan Prancis memasuki Mali atas permintaan pemerintah Mali. Operasi Serval, yang kemudian diubah menjadi Operasi Barkhane, menjadi pasukan berkekuatan 3.000 orang yang berbasis di N'Djamena, Chad, yang berfokus pada pemberantasan ekstremis kekerasan di Burkina Faso, Mali, dan Niger, dalam kemitraan dengan pemerintah daerah dan dengan dukungan Chad dan Mauritania. Pada tahun 2015, mandat Operasi Barkhane diperluas untuk memberikan dukungan tambahan kepada MNJTF dalam perjuangannya melawan Boko Haram.
Operasi Barkhane dengan cepat digantikan oleh pembentukan Misi Stabilisasi Terpadu Multidimensi PBB di Mali, MINSUMA. Dan pada tahun 2020, dukungan dari gugus tugas Takuba yang dipimpin Uni Eropa. Pada tahun 2020, Prancis telah mengerahkan 5.100 tentara yang didukung oleh 15.000 pasukan penjaga perdamaian PBB dari seluruh dunia. Amerika Serikat juga telah menyediakan dukungan logistik dan konsultasi bagi MNJF dan pasukan G5 Sahel. Selain itu, militer AS telah meningkatkan kehadirannya di Sahel, mengerahkan sekitar 1.500 tentara ke wilayah tersebut dan membangun pangkalan pesawat nirawak di Niger sebagai landasan untuk serangan terhadap kelompok-kelompok di seluruh Afrika Barat dan Utara. Pada tanggal 4 Oktober 2017, anggota Satuan Tugas Operasi Khusus AS disergap oleh kelompok afiliasi ISIS di Tongo-Tongo, Niger, yang menyebabkan tewasnya 4 prajurit. Amerika Serikat juga tetap menjadi donor utama bantuan kemanusiaan, terus menyediakan pelatihan militer seperti program Flintlock, dan telah mengirimkan senjata senilai jutaan dolar ke wilayah tersebut. Meskipun keterlibatan internasional meningkat, kampanye melawan militan justru menyebabkan penyebaran militansi ke negara-negara di seluruh Sahel. Kegagalan itu, ditambah dengan semakin tidak populernya Prancis di bekas koloninya, menyebabkan Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan pada 13 Juli 2021 bahwa operasi Barkhane akan berakhir pada kuartal pertama tahun 2022. Pada Februari 2022, Prancis dan sekutu Eropanya yang terdiri dari Satgas Takuba juga mengumumkan niat mereka untuk menarik semua pasukan dari Mali, mengakhiri intervensi mereka yang telah berlangsung hampir 1 dekade. Ekstremis yang kejam mengeksploitasi kekosongan keamanan yang dihasilkan dengan serangan yang meningkat di seluruh Sahel. 6 bulan pertama tahun 2022 menyaksikan peningkatan dramatis dalam serangan, khususnya di wilayah Liptako Gurma, dan meluas ke pesisir Afrika Barat. Lebih dari 2.000 warga sipil tewas selama periode ini. Peningkatan lebih dari 50% dari tahun 2021. Banyak serangan secara khusus menargetkan MINUSMA yang telah dijuluki sebagai misi penjaga perdamaian PBB yang paling berbahaya. Sebagai pengganti dukungan Prancis, junta militer Mali mencari bantuan keamanan dari Wagner Group, sebuah organisasi tentara bayaran Rusia yang terlibat dalam konteks rapuh lainnya, termasuk Republik Afrika Tengah, Libya, Mozambik, Sudan, Suriah, dan Ukraina. Sejak diperkenalkan pada bulan Desember 2021, Wagner Group telah mengerahkan 1.000 tentara bayaran ke Mali yang ditempatkan di 15 pos terdepan, termasuk bekas pangkalan Prancis. Maret 2022 adalah bulan paling mematikan yang tercatat oleh Armed Conflict Location and Event Data Project sejak 1997, bertepatan dengan kembalinya aktivisme ISGS di sepanjang perbatasan Niger-Mali dan pembantaian Mura di Mali bagian tengah. Pada tanggal 23 Maret, tentara Mali yang didampingi oleh tentara bayaran Rusia dari Wagner Group melancarkan serangan selama 5 hari di kota tersebut untuk membasmi militan Islam yang menewaskan lebih dari 300 warga sipil. Prospek upaya kontraterorisme regional dan internasional semakin memburuk pada bulan Mei 2022. Ketika pemerintah Mali secara resmi mengakhiri perjanjian kerjasama pertahanan dengan Prancis, bersamaan dengan perjanjian status kekuatan yang sebelumnya mengatur operasi Prancis dan Uni Eropa di negara tersebut. Pemerintah militer Mali juga menarik diri dari J5 Sahel, yang sangat mengurangi kapasitas kontraterorisme organisasi tersebut. Pada bulan Juni, JNIM menewaskan 132 penduduk desa di Mali Tengah, serangan paling mematikan terhadap warga sipil sejak kudeta. Pada bulan Juni 2023, pemerintah Mali menuntut MINUSMA, pasukan penjaga perdamaian PBB, untuk mundur. PBB setuju untuk mundur dalam waktu 6 bulan, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan kekosongan kekuasaan dan kemunduran bagi transisi Mali menuju pemerintahan sipil. Yang menurut junta militer sebagai langkah awal adalah referendum pada bulan Juni 2023. MINUSMA juga memainkan peran penting dalam meredakan separatis Tuareg, yang memperingatkan bahwa kepergian PBB akan memberikan pukulan fatal bagi perjanjian damai. Krisis kemanusiaan akut memperburuk ancaman ekstremisme kekerasan terhadap stabilitas regional. Konflik dekade terakhir telah mengungsikan 2,6 juta orang di Liptako Gurma dan 2,8 juta orang di cekungan Danau Chad,
dengan ratusan ribu pengungsi mengalir ke negara-negara tetangga. Negara-negara Sahel secara konsisten menempati peringkat di antara yang termiskin di dunia dengan masalah yang kompleks berupa kemiskinan, kerawanan pangan, pengangguran tinggi, dan populasi yang tumbuh paling cepat di dunia. Krisis cekungan Danau Chad telah lama dikenal sebagai salah satu bencana kemanusiaan terburuk di dunia karena kerusakan parah akibat perubahan iklim dan tata kelola yang lemah di daerah pedesaan. Suhu di Sahel meningkat 1,5 kali lebih cepat dari rata-rata global, secara langsung merusak mata pencaharian jutaan orang yang bergantung pada sumber daya alam. Berkurangnya sumber daya lahan dan air telah menyebabkan semakin seringnya bentrokan antara komunitas penggembala, pertanian, dan nelayan. Organisasi ekstremis kekerasan tidak hanya memperburuk kondisi kemanusiaan, termasuk dengan menargetkan pekerja kemanusiaan, tetapi juga mengeksploitasi kondisi yang tidak aman untuk merekrut dan mengendalikan populasi di Sahel. Selain itu, ekonomi yang melemah dan maraknya ekstremis kekerasan telah meningkatkan aktivitas terlarang dan organisasi kriminal di wilayah tersebut, yang selanjutnya menyebabkan ketidakstabilan. Interpretasi Islam yang menyebabkan kelompok-kelompok seperti Boko Haram, ISWAP, dan JNEM melakukan kekerasan berasal dari beberapa interpretasi ekstremis seperti 1. Takfirisme, menganggap Muslim lain sebagai kafir. Kelompok ekstremis seringkali mengadopsi ideologi takfir, yaitu mengkafirkan Muslim lain yang tidak sepaham dengan mereka. Mereka berpegang pada ayat Al-Quran seperti At-Taubah ayat 73. Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikaplah keras terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka jahanam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. 2. Interpretasi radikal terhadap konsep jihad. Kelompok ekstremis hanya fokus pada aspek jihad perang, dan menggunakannya untuk membenarkan serangan terhadap pemerintah, pasukan keamanan, atau bahkan warga sipil. Mereka sering mengutip ayat Al-Quran seperti Al-Baqarah 2 ayat 191, dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu. 3. Menolak hukum buatan manusia dan demokrasi. Kelompok seperti Boko Haram menolak sistem demokrasi dan hukum negara karena menganggapnya sebagai taghut, berhala atau hukum selain hukum Allah. Mereka sering merujuk pada ayat Al-Quran seperti Al-Maidah 5 ayat 44. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Mitos kekhalifahan global. Banyak kelompok ekstremis bercita-cita untuk mendirikan kembali kekhalifahan global berdasarkan interpretasi mereka sendiri. Mereka berpegang pada hadis yang mengatakan bahwa umat Islam akan dipimpin oleh seorang khalifah yang adil. Akibatnya, mereka menganggap pemerintahan yang ada sebagai tidak sah dan sah untuk diperangi. Yang bawahan dari gereja bawang, kepalanya sungsang, otaknya diselangkang. Surganya cuma batang yang mencari lubang, selalu mimpi disayang oleh para dayang. Hidungnya belang, mulutnya lancang, suka menantang. Dengan muka garang, tidak bisa menang. Kalau tidak curang, sering dapat uang. Menggunakan parang, tapi ngaku dagang di tanah abang. Pengetahuannya kurang, nuraninya hilang. Percaya Tuhan yang berhutang, untuk Nabi berperang. Suka barang benci semua orang, merampok para tukang yang bekerja di ladang. Memperbudak bujang dan perempuan yang malang. Baju putih dia pasang lalu pergi ke simpang. Ibadahnya adalah nampang supaya dikira nyumbang. Dongeng dia pegang, sejarah dia buang.
kamu tidak pulang dari jalan pedang. Jadi tobatlah sekarang sebelum kesempatanmu melayang. Orang bawang yang sedang tegang, jangan kamu girang, jangan kamu senang. Tidak ada gamang, tidak ada bimbang. Gerakan kamu datang, disiksa sampai ke tulang. Di atas seutas bendamu akan dipanggang sampai waktu yang panjang dan tidak terbilang. Hukumanmu seimbang dengan dosamu yang kadang jika kamu tidak pulang dari jalan pedang. Jadi tobatlah sekarang sebelum kesempatanmu melayang.